Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 Bab 403. Tangga menuju neraka. Di ruang bawah tanah yang putus asa dan menakutkan, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Huang Xiu-Xiu tidak bisa menggambarkan perasaannya saat dia melihat Chu Chen. Dia hanya bisa meneriakkan nama Chu Chen dengan putus asa untuk melepaskan rasa takut di hatinya. Chu Chen ada di sini. Meskipun dia memanggil Chu Chen, Huang Xiu-Xiu tidak dapat membayangkan bahwa Chu Chen bisa datang begitu cepat. Tidak heran kakaknya dengan tegas memberitahu dia dan ayahnya sebelum meninggalkan rumah bahwa terlepas dari posisi siapapun di keluarga Huang, mereka tidak akan pernah bermusuhan dengan Chu Chen. Untungnya, dia selalu menunjukkan kebaikan kepada Chu Chen, sehingga kejadian saat ini pun terjadi. Membantu, selamatkan kami. Ketika semua orang di aula cahaya hitam keluarga Huang melihat seseorang masuk, mereka seperti orang tenggelam yang mengambil sedotan terakhir, dan mereka semua berteriak keras. Itu Chu Chen, Chu Chen. Bantu aku, Ning Junxiao adalah seorang pembunuh. Ruang bawah tanah seluruh villa adalah tempat dengan bau darah yang paling menyengat. Setelah mendekati villa, Chu Chen sudah menyadarinya tanpa mengingatkannya pada Nangong Yun. Namun, pemandangan di ruang bawah tanah di luar dugaan Chu Chen. Bau darah merah dan menyengat sangat kuat. Ini adalah sumber bau darah yang dikatakan Suster Jun ketika dia melihatnya dan melihat bahwa di bawah cahaya ruang bawah tanah, mayat-mayat berlumuran darah dalam kekacauan, pria dan wanita, tua dan muda, mati dengan mata terbuka. Sekilas, ini adalah neraka dunia. Ada seruan minta tolong terus-menerus di telingaku. Mata Chu Chen tertuju pada seseorang, dan pupil matanya tiba-tiba bergetar. Huang Yuheng. Huang Yuheng sebenarnya berdiri di sana, tidak bergerak, matanya bersinar dengan cahaya merah darah saat ini, menatap Chu Chen. Huang Yuheng benar-benar berdiri, ada apa dengan mayat di mana-mana? Chu Chen, Ning Junxiao ingin menangkap kita untuk mempelajari mayat Gu. Mayat Gu, Chu Chen merasa seolah-olah ada guntur yang tiba-tiba di benaknya. Dan dia tiba-tiba menatap Ning Junxiao yang berlumuran darah. Mayat di mana-mana, Huang Yuheng berdiri, Huang Xiu-Xiu dan lainnya ditangkap. Gambar terlintas di benak Chu Chen. Dia mengerti. Bukan hanya Ning Junhei, pemimpin sekte Dewa Penyihir, yang menjelajahi dan mempelajari racun mayat, tetapi juga orang di depannya. Ning Junxiao. Saya terlahir sebagai manusia dan kehilangan sedikit pun hati nurani. Ning Junxiao, Anda lebih buruk dari binatang. Chu Chen menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras untuk menahan amarahnya. Mayat di mana-mana diam-diam menuduh Ning Junxiao. Kejahatan. Tangan Chu Chen sedikit gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kemarahan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Ini adalah kebenaran abadi. Ning Jun tersenyum dan mengunci mata Chu Chen. Melihat Chu Chen berjalan selangkah demi selangkah, ada jalan menuju surga. Tapi kamu tidak melakukannya. Saya tidak ingin mengambilnya. Jadi Anda harus memulai jalan ini. Tangga menuju neraka. Chu Chen, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda muncul di sini, tetapi yang saya tahu adalah ini adalah kemalangan terbesar dalam hidup Anda. Hahaha, Xiao Yinqi tersenyum sembarangan. Mayat Gu telah berhasil diteliti, dan kami hanya ingin menemukanmu.
tanpa diduga, kamu datang ke rumah kami secara otomatis. Yu Heng, tidakkah kamu ingin membalas dendam dari Chu Chen? Kesempatanmu kami datang. Xiao Yinqi memandang Huang Yuheng. Sudut senyuman Ning Jun sedikit melengkung, dan dengan pemikiran di benaknya, Huang Yuheng segera bergegas menuju Chu Chen. Ledakan, Chu Chen meninju tubuh Huang Yuheng. Tubuh Huang Yuheng terhuyung beberapa kali karena inersia. Namun dia tidak perlu menyesuaikan diri sama sekali dan dia menerkam Chu Chen lagi. Chu Chen, hati-hati, Huang Xiu berteriak dengan cemas. Huang Yuheng telah dibunuh oleh Ning Jun Xiao. Ini adalah mayat yang dikendalikan oleh mayat Gu. Mayat Gu telah berhasil dipelajari. Mata Chu Chen tertuju pada Huang Yuheng. Diam-diam dia bersuka cita. Untungnya, dia lebih berhati-hati dan tidak menutup telepon Huang Xiu. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ning Jun akan dibunuh. Setelah Xiao pergi, dia mengendalikan orang-orang di luar melalui mayat Gu dan menyusup satu persatu. Chu Chen tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya. Chu Chen tiba-tiba menyadari sesuatu, menatap Xiao Yinqi, dan sedikit menyipitkan matanya. Inikah alasan mengapa kamu berani membunuhku? Mengetahui bahwa dirinya adalah murid Jiuxuan, Xiao Yinqi masih berani membunuhnya di depan umum. Yang diandalkan Xiao Yinqi pastilah racun mayat. Aku selalu mengira kamu adalah orang pintar. Tapi bagaimana orang pintar bisa jatuh ke dalam perangkap? Xiao Yinqi tersenyum dan menyaksikan pertarungan antara Chu Chen dan Huang Yuheng dengan penuh minat. Kekuatan Huang Yuheng masih jauh tertinggal dari Chu Chen. Meski dikuasai oleh Korps Gu, ia jauh kalah dengan Chu Chen yang sudah memasuki alam bawaan. Namun, Korps Gu tidak takut dengan serangan apapun bahkan jika Chu Chen akan melakukannya. Bahkan jika kepala Huang Yuheng dipenggal, Huang Yuheng akan tetap menyerang Chu Chen. Huang Yuheng terpesona lagi, dan dia bangkit lagi dan lagi, melancarkan serangan panik ke Chu Chen. Hati Huang Xiu menegang. Dia melihat ke pintu ruang bawah tanah yang telah terbuka, dan kemudian pada dua orang yang sedang bertarung saat ini. Huang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Kedatangan Chu Chen adalah satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup. Semuanya jangan menunggu lebih lama lagi. Berkumpullah, kita bisa melarikan diri satu persatu." Setelah selesai berbicara, Huang Xiu bergegas maju lebih dulu. Anggota Aula Obsidian keluarga Huang lainnya saling memandang dan mengambil tindakan satu demi satu. Daripada menunggu kematian, lebih baik mencobanya. Kemunculan Chu Chen memberi mereka harapan besar, karena pada kontes Lion King yang baru saja berakhir, Chu Chen menjadi juara di bawah kejaran Xiao Yinqi. Lawan dia, melihat pemandangan ini, Xiao Yinqi mengangkat sudut mulutnya dengan dingin. "Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu." Sosok Xiao Yinqi bersinar seperti hantu, dan segera, beberapa anggota Aula Obsidian hitam keluarga Huang terlempar. "Jangan berusaha terlalu keras, ini semua adalah hartaku." Ning Jun Xiao berdiri di samping dan berbicara sambil tersenyum. Dia tiba-tiba melirik ke pintu masuk ruang bawah tanah dari sudut matanya. Dan tanpa sadar pupil matanya menyusut. "Aku tidak tahu apa yang terjadi di pintu masuk ruang bawah tanah sobat. Lampu di luar terlalu terang untuk melihat wajah dengan jelas." Setelah menuruni tangga selangkah demi selangkah,
Ning Junxiao akhirnya melihat dengan jelas. Itu adalah wajah terkenal di dunia yang tampak seperti dunia lain. Bersih, dengan mata tertutup melawan embun beku yang sedingin es. Di belakangnya, mengikuti seorang pria muda. Mata pemuda itu penuh amarah, dan dia mengepalkan tinjunya saat dia melihat situasi di ruang bawah tanah. "Siapa kamu?" Ning Junxiao merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya dan menatap wanita berbaju putih itu. Ketika dia muncul di ruang bawah tanah, dia tampak seperti peri berbaju putih yang secara tidak sengaja jatuh ke neraka Asura. Xiao Yinqi juga memperhatikan kedatangan Nangong Yun, dan sosoknya melintas dan menatap ke arah Nangong Yun. "Ada kegelisahan yang kuat di hati saya." Nangong Yun melirik Ning Junxiao dan tiba-tiba berbicara dengan suara yang sangat pelan, "Berlututlah." Bagi Ning Junxiao, seolah-olah badai dahsyat tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arahnya. Nafas Ning Junxiao seperti tercekik sampai mati. Kekuatan tak kasat mata datang dengan deras dan terkonsentrasi pada lututnya. Dalam sekejap, kakinya seperti menempel pada batu seberat 1000 kilogram mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia ingin melawan. Tetapi menghadapi momentum yang menakutkan ini, Ning Junxiao akhirnya berlutut. Ledakan, berlututlah dengan keras. Di basement, semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak merasakan momentum yang dialami Ning Junxiao. Mereka hanya mendengar wanita berbaju putih berkata, "Berlutut," dengan ringan, dan Ning Junxiao berlutut sebagai tanggapan. Sister Immortal, mata Song Qiyu menjadi lebih fanatik. Mulai sekarang, kakak iparnya resmi menduduki peringkat kedua, dan Sister Immortal adalah idola nomor 1. Dibandingkan dengan ekspresi terkejut semua orang, wajah Xiao Yinqi secara langsung menunjukkan ketakutan, dan pupil matanya jatuh ke dalam ketakutan yang tak terbatas. Dia tidak dapat mempercayainya. Keadaan aura, sosok Xiao Yinqi seperti kilat, bergerak ke arah dia berlari menuju keluar dari ruang bawah tanah. Dia tidak tahu identitas spesifik Nangong Yun, tapi dia tahu teror alam aura. Dengan kekuatannya, menghadapi alam aura, bahkan tidak ada 1 dari 10.000 peluang kemenangan. Melarikan diri, inilah satu-satunya pemikiran di benak Xiao Yinqi saat ini. Namun, saat Xiao Yinqi hendak bergegas ke pintu keluar ruang bawah tanah, pakaian putih seperti asap berdiri di depannya. "Bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah tangga menuju neraka?" Nangong Yun melambaikan tangannya dan menjatuhkan Xiao Yinqi. "Karena ini neraka, itu seharusnya menjadi tujuanmu." Xiao Yinqi jatuh ke tanah. Seteguk darah muncrat. Huang Xiu-Xiu dan yang lainnya tampak tercengang. Mereka mengetahui kekuatan Xiao Yinqi. Saat ini, Xiao Yinqi muncul di keluarga Huang dan diperlakukan seperti dewa. Tapi sekarang, di depan wanita berkulit putih ini, Xiao Yinqi rentan. "Apakah itu benar-benar peri yang turun ke bumi?" gumam Huang Xiu-Xiu. "Apakah kita selamat?" seseorang bertanya dengan mata merah. Ketika kegelapan turun, mereka mengira mereka pasti akan mati. Tanpa diduga, di saat-saat terakhir, tentara dewa turun dari langit dan menyelamatkan mereka. Ada juga orang dengan mata yang rumit. Bagi keluarga Huang,
Chu Chen adalah musuh dan Xiao Yinqi adalah harapan mereka untuk membalas dendam Chen menyelamatkan mereka. Mulai sekarang, tidak peduli bagaimana keluarga Huang memperlakukan Chu Chen akan menjadi dermawan seumur hidupku. Saya juga, jika bukan karena Chu Chen, kita tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Chu Chen berjalan menuju kerumunan dan berkata, yang harus kamu ucapkan terima kasih adalah Huang Xiu. Semua orang tercengang, jika bukan karena panggilan Huang Xiu, saya tidak akan tahu bahwa Anda ditahan di sini. Chu Chen berkata, jadi, Huang Xiu menyelamatkan hidup Anda. Huang Xiu adalah orang yang cerdas dan tahu bahwa Chu Chen membantunya meningkatkan statusnya dalam keluarga. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, sebelum saya ditangkap, saya menghubungi nomor Chu Chen, tetapi saya tidak punya waktu untuk berbicara. Untungnya, Chu Chen memiliki kekuatan yang besar. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Chu Chen turun dari langit seperti senjata ajaib. Melihat Xiao Yinqi, yang sedang berjuang untuk bangun, dan melihat wanita berpakaian putih bersih, semua orang menghela nafas lega. Apakah kita selamat? Beberapa orang biasa yang meringkuk di sudut juga bereaksi saat ini, menangis kegirangan dan menangis dengan sedihnya. Mereka telah dipenjara di tempat ini selama lebih dari 1 hari. Di tempat ini, dalam kegelapan, menghadapi iblis pembunuh, hati mereka telah hancur. Mimpi mereka dipenuhi dengan setan yang menunjukkan gigi dan cakarnya, dan mereka tidak pernah berani berpikir bahwa seseorang akan memberi mereka cahaya. Berlututlah, ada minuman ringan lainnya. Xiao Yinqi, yang sudah terluka, langsung berlutut di tanah, tangannya menopang tanah yang dingin, gemetar terus-menerus, menundukkan kepala dan memohon ampun. Kasihanilah, aku terpaksa bekerja sama dengan Ning Jun Xiao. Saudari Jun, aku tidak perlu mendengar alasan apapun. Chu Chen menyela Xiao Yinqi. Ini adalah tangga menuju neraka. Jika ada yang ingin kau katakan, pergilah dan jelaskan kepada Raja Yama. Saudari Jun, Xiao Yinqi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Nangong Yun. Sebuah nama terlintas di benaknya seperti kilat. Wajahnya ngeri dan pucat. Yun, kamu adalah penyihir Jun. Bang, Song Qiu melangkah maju dan mengusir Xiao Yinqi. Apakah kamu cantik? Seluruh keluargamu adalah penyihir. Beraninya kamu menghina adik periku. Sudut bibir Chu Chen sedikit terangkat. Sister Jun memiliki 2 gelar ekstrim di dunia seni bela diri. Orang yang mencintainya akan memanggilnya Peri Jun. Bagi mereka yang membencinya, dia adalah penyihir Jun. Kalian semua adalah korban yang ditangkap di sini oleh Xiao Yinqi dan Ning Jun Xiao. Saudari Jun dan saya menerima panggilan bantuan untuk membantu Anda. Chu Chen melihat sekeliling ke semua orang dan berkata, selama perkelahian, Xiao Yinqi Ning Jun Xiao dipukuli sampai mati oleh sekelompok orang, dan Anda bertindak untuk membela diri. Song Qiu adalah orang pertama yang memahami maksud Chu Chen dan menendang Xiao Yinqi. Tunggu apa lagi? Bab 404 Tuan Qian meminta maaf kepada Chu Chen. Xiao Yinqi diusir oleh Song Qiu. Meskipun dia adalah seorang ahli seni bela diri, dia terluka parah oleh gerakan Nangong Yun sekarang. Sekarang pikirannya dipenuhi dengan kata-kata, penyihir Jun, dia tidak punya waktu untuk pulih dan terluka untuk kedua kalinya mengungkapkan dia putus asa. Dia berasal dari sekte Qingyang.
sekte ortodoks besar, jadi dia tahu beberapa hal tentang dunia prajurit dengan lebih baik. Jiuxuanmen, gerbang paling menakjubkan di dunia. Jika seseorang menemukan seseorang di sekte Jiuxuan yang paling tidak boleh terprovokasi, orang itu pastilah penyihir Jun. Dari segi kekuatan, penyihir Jun mungkin bukan yang terkuat di antara 9 sekte misterius, tetapi konsekuensi mengacaukan penyihir Jun akan menjadi yang terburuk. Ini adalah fakta yang diakui oleh komunitas seni bela diri. Huang Xiu-Xiu menatap Xiao Yinqi yang terbaring di tanah, dan kebencian muncul di matanya. Melawan, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Kedua iblis ini telah membunuh banyak orang. Maju, memanfaatkan kesempatan ini. Sebelum Xiao Yinqi bisa menarik napas, dia meninjunya. Huang Xiu-Xiu memimpin, dan anggota Blacklight Hall keluarga Huang lainnya juga bergegas maju. Xiao Yinqi dan Ning Jun Xiao, yang sudah terluka, tidak mampu melawan, seperti harimau sekarat bertemu dengan sekawanan serigala lapar. Melihat Xiao Yinqi dan Ning Jun Xiao dikepung dan ditelan oleh kerumunan, Chu Chen menoleh ke Song Qiu dan bertanya, "Apakah kamu sudah menelepon polisi?" Song Qiu mengangguk, "Saya menelepon polisi sebelum saya masuk." Terdengar suara langkah kaki mendekat. Chu Chen menoleh ke belakang dan melihat 4 orang berlutut di depannya, menangis dan bersyukur. Mereka adalah orang-orang biasa yang ditangkap oleh Ning Jun Xiao. "Semuanya, tolong segera bangun," kata Chu Chen, "iblis telah ditaklukkan, dan kamu dapat kembali dan bersatu kembali dengan keluargamu." Seorang pria paruh baya berkata dengan mata merah, "Kami bersaudara dan ditangkap bersama. Kakak saya telah..." Song Qiu tidak bisa menahan diri dan bergegas menuju Ning Jun Xiao, pembunuh yang lebih buruk dari binatang buas. Chu Chen dan Nangong Yun keluar dari lobi di lantai pertama villa. Tanpa diduga, sekte Dewa Penyihir benar-benar mempelajari teknik racun jahat seperti mayat Gu. Jika kamu tidak mengetahuinya tepat waktu, mayat Gu pasti akan menyebabkan badai berdarah di dunia prajurit. Dalam 5 atau 6 tahun terakhir sekte Wushen telah meneliti Foodu mayat. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa tak berdosa yang terbunuh. Chu Chen melihat ke arah pintu masuk ruang bawah tanah bagi Huang Xiu-Xiu barusan karena Ning Jun Xiao telah mempelajari mayat Foodu. Jika dia tidak dibunuh di tempat, begitu dia menemukan kesempatan, konsekuensinya tidak akan ada habisnya. Suara sirine polisi terdengar menderu-deru. Yang mengejutkan Chu Chen adalah Jiang Yingtao yang secara pribadi memimpin tim. "Saudari Tao, apakah kamu sudah mengungkapkan identitasmu dalam pertempuran khusus?" Ketika Chu Chen melihat Jiang Yingtao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata bunga persik Jiang Yingtao masih menawan. Dia mengenakan gaun hitam panjang yang memancarkan pesona menawan. Dia mengedipkan mata pada Chu Chen dan tersenyum. "Aku ikut denganmu sebagai reporter." Jiang Yingtao tidak mengenakan seragam. "Apa yang terjadi di dalam?" Jiang Yingtao bertanya. "Saudari Tao boleh masuk dan melihat-lihat, tapi sebaiknya bersiaplah secara mental. Bukankah mereka hanya 2 pembunuh? Apakah kita perlu siap mental untuk melihat mereka?" Si Tu Jing melangkah ke samping dan berjalan ke ruang bawah tanah. Melihat ke atas, wajahnya langsung menjadi pucat air es, dan bau darah menusuk hidungnya. Aliran darah membuat si Tu Jing merasa perutnya terbalik.
dan dia segera berbalik dan muntah. Asura neraka, tangan Jiang Yingtao yang gemetar menunjukkan kegelisahan di hatinya saat ini. Laporkan ke ketua tim Jiang. Setelah beberapa saat, seorang pria datang dan berkata dengan suara rendah, kedua pembunuh telah dipukuli sampai mati di tempat, dan orang-orang itu sedang mencatat. Ini kematian yang bagus. Si Tu Jing menarik napas dan tampak pucat. Jika mereka tidak mati, bagaimana mereka bisa layak menerima jiwa tak berdosa dimanapun? Bawa kembali semua orang. Jiang Yingtao memberi perintah. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Dan Departemen Operasi Khusus tidak akan melapor. Chu Chen dan yang lainnya keluar dari villa bersama Jiang Yingtao. Kasus mayat Gu akhirnya berakhir. Jiang Yingtao menghela nafas lega. Chu Chen memahami apa yang dikhawatirkan Jiang Yingtao. Dari awal hingga akhir, meskipun grup Guangming juga merupakan salah satu pemegang saham Yongye, tidak ada jejak keterlibatan apapun dengan mayat Gu, dan Jiang Yingtao tidak menggunakannya untuk membunuh kerabat dia. Tindakan yang benar. Chu Chen, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk bergabung dalam pertempuran khusus? Jiang Yingtao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Chu Chen merenung sejenak, tetapi dia masih tidak memberitahu Jiang Yingtao tentang istana Tianwang, departemen khusus tempat dia diundang untuk bergabung dalam pertempuran khusus. Lagi pula, itu juga melibatkan identitasnya, dan Chu Chen tidak mau siapapun yang tahu untuk saat ini. Sebenarnya, keuntungan lain dari bergabung dalam pertempuran khusus adalah Anda dapat menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Melihat Chu Chen tidak berbicara, Jiang Yingtao tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Misalnya, kali ini orang Amerika Selatan grup Barongsai sedang mencari masalah. Jika sudah dengan status seperti ini, grup Barongsai Amerika Selatan tidak akan berani bersikap begitu terang-terangan dan tidak masuk akal. Saya menerima kabar dalam perjalanan ke sini bahwa orang-orang kuat dari Amerika Selatan telah bersiap off, dan tujuan mereka adalah Yangzheng. Saudari tahu, saya akan mempertimbangkan saran Anda dengan serius, Chu Chen berkata. Adapun rombongan Barongsai Amerika Selatan, hanya ada beberapa badut Amerika Selatan, tidak layak disebutkan. Dengan Sister Jun di sisinya, Chu Chen berharap orang yang disebut orang kuat Amerika Selatan itu akan datang secepat mungkin. Saat Chu Chen dan yang lainnya sedang dalam perjalanan kembali ke kota, insiden lain mulai terjadi di Changcheng, melanda seluruh kota. Dalam suatu hari, B.I. Chen Johnson Pills menggunakan Ling Baotang sebagai batu loncatan untuk secara paksa masuk ke Changcheng dan dengan kuat menguasai pangsa pasar Changcheng. Ini adalah operasi ajaib yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun di industri ini. Setelah terkejut, beberapa orang secara bertahap mulai memikirkan pertaruhan antara Chu Chen dan Master Qian. Jika Bei Chen dikalahkan, Chu Chen akan keluar dari kota Chan. Jika Bei Chen menang, Tuan Qian secara pribadi akan menuangkan teh untuk Chu Chen dan mengakui kesalahannya. Sebaliknya, Chu Chen terlalu baik kepada Tuan Qian. Dia hanya memintanya untuk meminta maaf. Tetapi Tuan Qian ingin membunuh semua orang dan mengusir Chu Chen dari Changcheng. Pantas saja Chu Chen bisa menang. Ini disebut keadilan dari surga. Tuan Qian keluar dan meminta maaf kepada Chu Chen.
Topik tanda pagar Tuan Qian meminta maaf kepada Chu Chen. Tanda pagar sedang melonjak dan menduduki puncak daftar pencarian terpopuler di Canceng. Seluruh kota membicarakannya. Siaran langsung dari ribuan orang yang menulis dengan darah dan memohon kepada Tuan Qian untuk meminta maaf kepada Chu Chen. Tuan Qian sedang berlutut, izinkan saya memasang iklan. Pil Bei Chen Johnson sangat berguna. Saya telah mengalaminya sendiri. Tuan Qian meminta maaf kepada Chu Chen untuk cangkir teh yang sama. Tautan ke harta karun tertentu adalah sebagai berikut. Di kantor di lantai 21 Gedung Jintan, Master Xia San berubah menjadi seorang netizen yang bersemangat dan berpartisipasi dalam diskusi panas di depan umum. Ekspresinya penuh kegembiraan. Xiao Bei, keluarganya baru saja menerima pemberitahuan dan memutuskan untuk menginvestasikan tambahan 30 juta di Bei Chen Pharmaceutical. Anda dapat menggunakan uang ini sesuai keinginan. Xia Yanhuan membuka pintu dan masuk dengan senyuman di wajahnya. Dalam pertempuran ini, reputasi Tuan Xia San sebagai orang yang tidak berguna di keluarga Xia sepenuhnya dihapuskan. Bersambung.